Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini, NIM 241.006 dari Prodi Akuntansi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan menyampaikan resume dari buku karya Bapak Ali Sodikin MAG dan Ahmad Fauzan MAI. Saya akan menyampaikan resume bab 9 tentang tahap penyampaian khutbah. A. Pensyariatan khutbah Jumat. Islam telah menegaskan bahwa hukum sholat Jumat adalah wajib, sebagaimana disyariatkan pada khutbah sebelum melakukan sholat. B. Kaifiyah khutbah. Memahami tata cara atau kaifiyah khutbah Jumat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah itu sendiri. C. Penampilan khotib. Ada 3 aspek yang sering dijadikan objek penilaian baik tidaknya suatu khutbah, yaitu pertama, segi isi, kedua, segi bahasa, adapun aspek ketiga adalah sikap penampilan khotib. D. Teknik suara. Dalam penyampaiannya, khotib harus menguasai hal-hal yang secara teknis harus diperlihatkan, yaitu teknik suara, sikap penampilan, dan cara penyampaian. E. Tekanan suara dan irama. Dan bagi para khotib, amat perlu menguasai teknik-teknik ini dengan baik, agar suara yang diucapkannya bisa mudah ditangkap oleh jemaah dan bisa dirasakan seni keindahannya. F. Gaya dan langgam retorika khutbah. Macam-macam langgam pidato. Ada langgam agama, agitasi, langgam konservatif, langgam didaktik, langgam sentimental, langgam teater, dan yang terakhir langgam statistik. G. Khutbah dialogis. Khutbah yang dialogis mengarah kepada terjalinnya komunikasi dua arah antara khotib dan jamaah. Meski bukan berarti khutbah Jumat itu perlu ada materi yang didialogkan dengan tanya jawab langsung antara sang khotib dengan jamaah. H. Kriteria khutbah efektif. Khutbah bisa dinilai efektif dan berhasil apabila dapat mengubah perasaan dan mendatangkan kesejukan di dalam hati para jemaah, serta memberi inspirasi bagi akal pikiran dan menambah semangat bagi yang dikhutbahkan. I. Tips khutbah efektif. Pedoman untuk berpidato, ceramah, atau khutbah yang baik adalah ketika kita berbicara. Dan yang terakhir, sumber-sumber efektivitas. Ada, khotib harus punya rancangan ide dan tujuan atau target yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, khotib harus menguasai sepenuhnya bahan atau materi persoalan yang akan dikhutbahkan, terutama dari segi hukum dan dalil-dalil agama. Dan yang terakhir, khotib harus jeli untuk menganalisa tentang situasi dan tingkat kecerdasan jamaah yang dihadapi. Dan yang terakhir, bab ke-10 tentang pernak-pernik khutbah Jumat. Yang pertama, keluhan jamaah. Munculnya keluhan dan rasa ketidakpuasan dari kalangan jamaah itu gara-gara khutbah yang baru mereka dengar dan mereka simak kurang bermutu. Yang kedua, tidur ketika khutbah. Ada beberapa faktor khutbah jamaah kurang favorit di antara para jamaah. Yang pertama, faktor khotib. Dipengaruhi oleh lamanya khutbah dan tidak menjiwai khutbah. Yang kedua, faktor jamaah dipengaruhi oleh tidak butuh nasihat, meremehkan ibadah dan ibadah dengan tenaga sisa. Dan yang terakhir, tips agar tidak kantuk. Yang pertama, tidur sejenak. Yang kedua, minum kopi. Yang ketiga, memilih khotib. Yang keempat, tunda makan siang. Yang kelima, tegakkan punggung. Yang keenam, ubah posisi duduk. Yang terakhir, rapatkan shaf. Yang ketiga, problem khotib pemula. Bagi khotib yang baru pertama kali tampil di atas mimbar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, mereka harus bersikap penuh percaya diri dan punya tanggung jawab yang benar terhadap tugas khutbah yang diembannya. Yang keempat, anak kecil ramai. Mengusir anak-anak dari tempat sholat mengandung unsur 1. Perampasan hak, 2. Menyebabkan trauma, dan yang ketiga akan menanamkan rasa dengki. Yang kelima, ber-WA ria. A. WA-an ketika khutbah berlangsung. Jangan sampai konsentrasi para jemaah teralihkan kepada perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu mereka dari mendengarkan isi khutbah tersebut, termasuk ber-WA-an.
Yang B, hukum mematikan handphone berdering ketika sholat berjamaah. Hukum menonaktifkan ponsel di saat sholat berjamaah adalah boleh dan tidak membatalkan sholat. Yang C, tips agar HP tidak mengganggu kekhusyuan sholat. 1. Sebaiknya jangan membawa ponsel. Yang kedua, kalau terpaksa membawanya, jangan lupa untuk mengubahnya menjadi silent mode. Yang ketiga, di beberapa masjid tertentu ada sebagian pengurus masjid yang tidak mau mengambil resiko. Mereka memasang alat pengacak sinyal ponsel. Dan yang keempat, spanduk. Yang keenam, ngobrol dengan teman. Jumhur fuqaha sepakat bahwa tidak boleh berkata-kata ketika khutbah sedang diberikan. Dalam mazhab Abu Hanifah disebutkan bahwa berbicara ketika khutbah hukumnya makruh atau tahrim. Yang ketujuh, mengatur waktu datang ke masjid sehingga khatib naik mimbar. Di antara kaum muslimin ada yang berlambat-lambat ketika mendatangi sholat Jumat sehingga khatib naik mimbar. Padahal dengan demikian itu mereka telah kehilangan banyak kebaikan serta pahala yang melimpah. Yang kedelapan, beberapa kesalahan jamaah makmum. Yang pertama, sebagian orang bermalas-malasan mengerjakan ibadah Jumat bahkan meninggalkannya. Yang kedua, sebagian orang tidak menyertakan niat ketika berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, begadang pada malam Jumat sehingga larut malam. Yang keempat, berlambat-lambat dalam menghadiri salat Jumat. Dan yang kelima, meninggalkan mandi besar, tidak memakai parfum, dan tidak bersiwak. Yang kesembilan, khutbah isinya kok mencaci, urusan main vonis, main tuduh, main menskripsikan saudara sendiri sebenarnya bukan hanya terjadi di kalangan yang mengaku salafi saja. Tanpa sadar, terkadang tindakan dan sikap seperti itu sering juga kita lakukan, meski dengan kadar yang berbeda. Yang ke-10, dakwah kehilangan kesantunan. Entah siapa yang memulai, tetapi saat ini boleh dibilang bahwa gaya dakwah kita secara umum tanpa harus menunjuk hidung sudah kehilangan nilai-nilai kesantunan, seolah siapapun yang pendapatnya tidak sama dengan pendapat kita harus jadi lawan. Yang ke-11, kesalahan paradigma. Sebuah masalah khilafiyah tidak harus selalu disikapi dengan sikap permusuhan, apalagi sampai harus menyakiti orang lain. Khilafiyah biarkan saja tetap khilafiyah, dan marilah kita tetap bersaudara dalam khilafiyah. Yang nomor 12, transaksi jual beli ketika khutbah berlangsung. Di masjid pedesaan mungkin jarang ditemui orang yang jual beli di sekitar masjid, padahal khutbah sudah dikumandangkan, tetapi Anda akan melihat hal yang lumrah di masjid perkotaan. Padahal Islam telah menegarkan bahwa hukum salat Jumat adalah wajib, sebagaimana disyariatkan pula khutbah sebelum melakukan salat. Yang ke-13, baju salat Jumat untuk orang papa. Kita dilarang bermewah-mewahan dalam menghias masjid, sebab itu adalah satu tanda dari dekatnya kiamat. Hubungan bangunan masjid yang megah dengan baju sholat Jumat bagi orang yang papa. Ternyata hampir semua masjid yang mewah dan megah itu tidak menyediakan baju sholat bagi orang yang papa, sehingga kadang mereka tidak jadi Jumatan karena merasa pakaiannya kotor atau najis. Yang ke-14, pengemis versus prosesi salat Jumat. Saben Jumat, setiap muslim senantiasa pergi ke masjid untuk menunaikan salat Jumat. Pada waktu sang khatib memberikan khutbahnya, sambil mendengarkan khutbah, sejumlah kotak amal berjalan berpindah dari satu jamaah ke jamaah berikutnya, dari satu shaf ke shaf berikutnya. Dengan kotak amal tersebut dapat diharapkan setiap jamaah memasukkan uangnya sebagai infak. Dan yang terakhir ada dilema atau pro kontra kotak amal saat khutbah. Dilema koropa Jumat, menyoal kotak amal saat sholat Jumat, kekuatan sedekah, ganjaran bersedekah, dan tolak balak dengan sedekah. Terima kasih. Saya sampaikan review dari bab 9 dan bab 10. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.